Halo Balakala, jaga budaya. Jumpa lagi dengan aku Ganesandra di Kitab Kala. Pada segmen Cagar Budaya dalam berita kali ini, aku akan melaporkan adanya penemuan sebuah balok batu berangkat tahun di Gunung Langkungan. Penemuan ini terjadi pada bulan Mei 2024 lalu saat dilakukan ekskavasi oleh tim Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 atau BPK Jawa Timur. Nggak main-main, balok batunya masih utuh dan angka tahunnya masih terbaca dengan jelas. Nanti sambil kita belajar sedikit tentang huruf atau angka Jawa kuno yang ada di balok batu tadi. Lalu seperti apa pembahasan dan laporannya? Yuk kita mulai saja cagar budaya dalam berita balok batu berangkat tahun di Gunung Penanggungan. Hanya di Kitab Kala. Jadi pada bulan Mei 2024 kemarin, tim Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 atau BPK Wilayah 11 melakukan ekskavasi penyelamatan di situs Candi Selo Kelir. Tepatnya situs candi ini ada di Kabupaten Mojokerto dan masih ada di wilayah Gunung Penanggungan. Gunung dengan hampir 200 situs yang ditemukan di sana, termasuk Candi Selo Kelir. Ekskavasi penyelamatan ini dilakukan di sekitar teras 1 Candi Selo Kelir. Tujuan ekskavasi ini adalah untuk menyingkap struktur candi utama, terutama pada terasnya, agar lebih bisa terekspos dan temuan-temuan lepas yang ada bisa diselamatkan ke tempat yang lebih aman. Dan di hari ke-7 ekskavasi ditemukan batu balok sebesar bata dan berangkat tahun. Nah, gimana detailnya dari temannya ini? Ini, aku udah ada video dari BPK Wilayah 11 atas penemuan ini, serta penjelasan pembacaan angka tahunnya. Yuk, kita coba lihat. Pada hari yang ke-7, tim ekskavasi penyelamatan struktur Candi Selo Kelir di kawasan Gunung Penanggungan pada tahap 4 ini menemukan temuan yang sangat penting berupa balok batu yang berangkat tahun. Balok batu ini ditemukan pada area gali untuk menampakkan struktur teras di bagian bawah halaman 1, tepatnya di lot 1 kotak B3S8. Nah, tergabung di tim kami ahli epigrafi Bapak Ismail Lutfi bisa membaca angkatan ini, Pak. Ya, baik. Jadi angka tahun di sini sangat jelas sekali. Kita bersyukur karena bisa dengan mudah kita baca. Ini dari sini kita bacanya, ini angka 1. Kemudian disambung angka 3. Nah, angka yang ketiga ini karena dia bentuknya punya ekor sampai ke atas, maka punya potensi dia dibaca 5 atau 4. Kemudian yang terakhir dibaca ini angka 6. Konversinya ke Masehi tinggal ditambahkan dengan 78. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Jadi itu tadi videonya. Gimana? Sangat jelas ya angkanya. Dan bisa dipastikan itu adalah angka dengan aksara Jawa kuno yang lazim digunakan pada masa Majapahit. Tadi katanya terbaca angka 1356 Saka. Yang sempat jadi ragu itu tadi angka 5 atau 4. Nah, coba kita cross check sebentar seperti apa angka 4 dan 5 dalam aksara Jawa kuno. Ini ada deretan angka aksara Jawa kuno dari angka 1 sampai 0. Nah, ternyata angka 4 dan 5 memang mirip, tapi ada bagian yang membedakan, yakni ekor yang ke atas. Kalau cuma melingkar setengah itu ya menunjukkan angka 4. Nah, kalau angka 5 itu ekornya ada tambahan di atasnya. Coba kita cek di balok batunya.
Nah, ternyata ekor yang melingkar nggak ada tambahan di atasnya. Artinya ini angka 4 ya, kala-kala. Jadi terbacanya 1346 Saka. Atau kalau dikonversi ke Masehi kita tambah 78 tahun. Jadi tahun 1424 Masehi. Sebentar. Tahun 1424 Masehi ini siapa ya raja atau ratu yang berkuasa di Majapahit? Coba kita cari tahu lagi. Jadi kalau menurut berbagai karya sastra, bisa naskah, prasasti atau sumber tertulis lainnya, coba kita runut raja-raja Majapahit sesuai tahun. Kita mulainya dari Raja Hayam Wuruk ya, lalu ke raja-raja atau ratu berikutnya. Oke, yang pertama Raja Hayam Wuruk atau Sri Raja Sahanegara, itu dia berkuasa dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Lalu yang kedua ada Wikrama Wardana, itu tahun 1389 sampai 1429. Disusul dengan Ratu Suhita atau Dyah Ayu Kencana Wungu di tahun 1429 sampai 1447. Lalu kemudian ada Kertawijaya atau Brawijaya di tahun 1447 dan 1451. Ingat, tadi balok batunya berangkat tahun 1346 Saka atau 1424 Masehi. Jadi artefak balok batu ini dibuat dan dipahat pada masa Ratu Suhita atau Dyah Ayu Kencana Wungu yang berkuasa antara tahun 1429 sampai 1447 Masehi. Nah, gimana video cagar budaya dalam berita kali ini? Apa pendapat kalian? Bisa tulis di kolom komentar dan kita bisa diskusi di sana. Nah, itu saja balakala yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Aku Ganes Sandra undur diri. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di video kita kala lainnya. Bye bye.